Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu kami mendapat kiriman sebuah video yang di-share melalui grup yang kami ikuti. Di dalamnya dan di sana adalah satu penjelasan dari Ustadz Felix Shaw berkaitan dengan puasa Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan Idul Fitri. Karena dalam penentuan Idul Fitri, ada Imam Syafi'i yang ketika dia memilih untuk menentukan penentuan Idul Fitri menggunakan metode ru'yat lokal. Akan tetapi ulama-ulama madhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka bersepakat untuk menggunakan metode ru'yat global. Adapun belakangan-belakangan ini kemudian ulama-ulama juga menentukan satu metode yang baru, yaitu adalah metode hisab dalam menentukan perbedaan hari raya Idul Fitri. Akan tetapi teman-teman sekalian, berbeda dengan hari raya Idul Adha, maka seluruh ulama-ulama bersepakat ketika membahas penentuan hari raya Idul Adha, maka 1 Zulhijjah itu ditentukan oleh ahlu Makkah, oleh penduduk kota Makkah. Kenapa? Karena haji adalah Arafah. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu intinya adalah Arafah. Kalau kita membahas tentang kata Arafah, maka di dalam bahasa Arab ini termasuk kata yang berarti kata keterangan atau zorof, zaman dan makan. Ini adalah sebuah kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, yaitu harinya, waktunya adalah hari Arafah dan tempatnya pun di Arafah. Artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwasanya haji itu adalah Arafah, maka yang dimaksud adalah haji itu harus dilaksanakan di hari Arafah dan juga harus dilaksanakan tempatnya di Arafah. Maka kalau kita pergi ke kota Makkah, lalu kita berkunjung ke tempat jamaah haji, maka kita bisa melihat ada batas-batas Arafah. Andaikan ada jamaah haji ketika di hari Arafah, maka dia keluar daripada tanah Arafah, maka hajinya tidaklah sah. Apalagi kalau dia mendahului hari Arafah atau setelah hari Arafah, tentunya juga hajinya tidak sah. Artinya al-hajju Arafah, artinya haji itu harus di hari Arafah dan harus tempatnya di Arafah. Karena itulah penentuan hari raya Idul Adha itu mengikuti ahlu Makkah, yaitu Arafah yang terletak di situ, karena disitulah inti daripada ibadah haji. Maka teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, ketika ada perbedaan di menentukan hari raya Idul Fitri, harusnya ini tidak terjadi dalam penentuan Idul Adha. Karena kenapa? Ada banyak dalil-dalil yang menyampaikan kepada kita, ulama-ulama sudah bersepakat bahwa penentuan Idul Adha itu tergantung penduduk kota Makkah yang memang Arafahnya ada di situ. Karena itulah dari Ummul Mukminin Aisyah kita disampaikan bahwasanya penentuan hari Arafah itu ditentukan oleh imam atau pemimpin pada saat itu, khalifah. Dan penentuan 10 Zulhijjah, kapan hari raya Idul Adha menurut Ummul Mukminin adalah ketika imam menyembelih kurbannya, yaitu adalah khalifah menyembelih kurbannya. Ini menandakan kepada kita sebuah penegasan kembali bahwasanya pemimpin yang ada di kota Mekah, khalifah yang waktu itu kemudian menyembelih di kota Mekah dan mengikuti kemudian haji di kota Mekah, dialah yang menentukan. Artinya imamlah yang menentukan atau penduduk kota Mekah yang menentukan. Karena Arafah tidak ada di Indonesia, Arafah tidak ada di Malaysia, Arafah tidak ada di Turki, Arafah tidak ada di Mesir. Maka penentuan Idul Adha adalah berdasarkan haji. Problemnya teman-teman sekalian, kalau ada perbedaan dalam penentuan Idul Adha, maka akan membawa masalah-masalah lanjutan. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan bagi orang-orang yang tidak berhaji untuk berpuasa ketika melihat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Pertanyaannya, kalau andaikan misalnya kita berbeda, ketika kita melihat jamaah wukuf, ternyata kita belum puasa Arafah. Padahal mereka lagi wukuf di Arafah nih. Besoknya ketika mereka sudah menyembelih haji, lalu kita puasa. Kita katakan apa? Saya puasa Arafah.
Padahal sudah tidak ada lagi jamaah yang wukuf di Arafah. Lantas puasanya puasa apa? Sedangkan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, misal kita di Indonesia, itu dilaksanakan ketika jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Ketika mereka lagi menunggu matahari tergelincir, lalu mereka berdoa karena hari itu sangat sakral, hari itu sangat besar manfaatnya. Allah banyak memberikan ampunan pada manusia, membebaskan orang daripada api neraka. Maka kita berpuasa karena melihat mereka sedang wukuf di Arafah untuk mendapatkan salah satu keutamaan daripada janji Allah, ampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka. Maka puasanya kita ketika kita melihat jamaah haji wukuf di Arafah. Artinya besoknya kita melihat mereka menyembelih kurban, di saat itulah kita sholat Idul Adha, di saat itulah kita sholat Id. Artinya inilah penentuan berdasarkan ulama-ulama yang perlu kita sampaikan. Bahwasanya ulama-ulama tidak ada perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Adha. Lah kalau seandainya sekarang ada perbedaan, misal di Indonesia pernah berbeda, di negeri-negeri yang lain ada yang berbeda, maka itu bukan perbedaan yang bersifat masyhur, bukan perbedaan yang terkenal atau bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang terjadi baru-baru ini saja. Apa yang menjadi sebuah kesimpulan kita? Pertama, inilah kenapa ketika Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan kepada kita bahwasanya imam atau khalifah itu yang menentukan hari raya, itu penting sekali untuk persatuan kaum muslimin semuanya. Yang kedua, kita tahu bahwasanya haji itu adalah Arafah. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu adalah hari Arafah di padang Arafah. Karena itulah kita mengikuti hari-hari di dalam bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai dengan 10 Zulhijjah nanti. Ketika itu kita juga mengikuti puasa Arafah berdasarkan ru'yatnya atau penentuannya Ahlu Makkah, yang di sanalah terjadi haji, yaitu adalah di padang Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kita bisa untuk mengetahui kapan hari raya Idul Adha. Karena kalau sana sudah hari raya Idul Adha, tentunya sudah kita tidak boleh berpuasa. Mereka di sana yang ada di Arafah, yang ada di Mekah, mereka sudah menyembelih, kita baru puasa. Maka seolah-olah kita berpuasa tidak tahu puasa apa, karena Arafah sudah lewat, sudah tidak ada lagi jamaah yang berwukuf. Yang kedua, sudah hari raya di sana. Kita seolah-olah melakukan ibadah puasa saat hari raya, yang dilarang untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk nanti tahu kapan kita puasa Arafah dan kapan kita sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, diantaranya adalah yang kesimpulannya bahwa Arafah itu adalah puasa Arafah itu ditentukan dengan wukuf di Arafah, gitu ya. Jadi ada beberapa masukan atau ada beberapa menurut kami ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Ustaz Felix Show ini mungkin kurang tepat menurut kami. Jadi yang pertama menurut kami bahwa ibadah itu ditentukan oleh hilal ya. Memang ada pendapatnya, ada perbedaan pendapat berkaitan dengan hilal ya, penentuan hilal, hisab dan ru'yatul hilal. Dan kemudian di ru'yatul hilal sendiri ada perbedaan pendapat antara satu hilal atau kemudian ada perbedaan hilal di antara di antara negara itu bisa berbeda. Nah, ini yang kemudian perlu kita tanamkan terlebih dahulu, bahwa bagi diri kita sebagai seorang muslim, bahwa penentuan hilal ini adalah perkara istihadiyah. Jadi untuk perkara istihadiyah ini sebaiknya kita tidak kemudian menyalahkan pendapat yang lain, apalagi pendapat yang lain itu memiliki dalil yang kemudian dipakai ya. Jadi kemudian sebaiknya kita kemudian tidak menyalahkan atau kita mengambil suatu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain, karena ini adalah perkara-perkara istihadiyah. Oleh karena itu harusnya kita saling menghormati, bukan kemudian kita mungkin kita memang kita harus memilih satu pendapat di antara ikhtilaf tadi, tapi kemudian harusnya tidak kemudian menjatuhkan atau kemudian menyalahkan
pendapat yang berbeda, karena memang ada dalilnya perbedaan pendapat itu ya. Jadi sekali lagi, penentuan satu Dzulhijjah termasuk juga sama dengan penentuan satu Syawal atau satu Ramadan gitu ya. Ini adalah perkara istihadiyah, dan di perkara istihadiyah itu harusnya kita saling menghormati, saling menghargai. Kemudian itu yang pertama. Kemudian bahwa penentuan ini ada perbedaan ya terkait dengan yang melihat hilal ya. Apakah kemudian harus ada satu ketika satu negara ada yang melihat hilal itu kemudian semua negara harus mengikuti, atau wihdatul hilal atau penyatuan hilal, atau kemudian setiap negara ini berhak untuk kemudian menentukan tanggal satu suatu ibadah atau bulan baru dalam Hijriah ya. Tapi ternyata banyak ulama yang kemudian berpendapat bahwa penentuan setiap negara ini boleh kemudian untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, dan itu bisa berbeda. Dalilnya apa? Dalilnya adalah salah satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu saat ada seorang sahabat bernama Quraib, beliau diutus ibunya untuk datang ke Muawiyah. Saat itu Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin saat itu namanya Muawiyah, dan sahabat Quraib ini diperintahkan ibunya untuk suatu hal ke Syam untuk menemui Muawiyah. Kemudian di sana malam Jumat itu sudah terlihat hilal. Kemudian sahabat Quraib ini, dia seorang sahabat yang soleh, kesaksiannya diterima, dia pulang ke Mekah gitu ya, di mana di sana ada sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa di Syam itu hilal sudah terlihat, dan Muawiyah dan seluruh warga Syam saat itu sudah berpuasa gitu. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, kami di Mekah melihat hilalnya itu pada malam Sabtu, sehingga kami menentukan puasanya pada hari Sabtunya gitu. Dan itulah yang kemudian dipilih oleh Ibnu Abbas. Jadi ada ikhtilaf ini, bahwa sah saja ketika suatu negara berbeda. Ini Muawiyah menentukan tanggal satunya hari Jumat, kemudian Ibnu Abbas yang berada di Mekah menentukan tanggal satunya hari Sabtu. Apa artinya? Bahwa sah saja ketika suatu negara ini menentukan tanggal satu bulan Muharram yang dipilihnya, dengan tidak boleh asal-asalan, tapi harus dengan metode yang benar ya, yang diakui gitu. Jadi sekali lagi, tidak harus sama di satu negara, kita nggak harus ikut hilalnya Mekah gitu, karena tadi ada satu ya, yang Muawiyah yang jadi khalifah gitu ya, dan itu Muawiyah itu adalah khalifah ya. Disampaikan di sana bahwa Ustaz Felix Xiao menyampaikan bahwa yang ditentukan oleh pemimpin, nah ini khalifahnya di Syam ya, dan kemudian Ibnu Abbas di Mekah, dan ini bisa berbeda saat itu ya, di zaman para sahabat. Dan Ibnu Abbas tidak juga dianggap sebagai orang yang kemudian membangkang Muawiyah, karena penetapan yang berbeda, tanggal satu yang berbeda ini. Jadi boleh ya suatu negara kemudian menentukan menentukan satu Dzulhijjahnya, sama dengan kasusnya dengan saat ini ya, di Indonesia, di Mekah berbeda penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Dan inilah kemudian yang menjadi patokan
penentuan ibadah, bukan tempat. Jadi para ulama ketika menyebut Arafah itu ada 3. Yang pertama tempat Arafah itu sendiri, kemudian yang kedua ibadah wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga adalah tanggal 9 Zulhijjah itu. Jadi Arafah itu tidak puasa Arafah tidak selalu harus bersamaan dengan wukuf di Arafah, karena ini 2 ibadah yang berbeda. Jadi orang yang wukuf di Arafah ini ketika orang-orang di luar tidak puasa juga ini tetap sah wukufnya. Begitu juga orang yang berpuasa di luar yang sedang wukuf, kemudian mereka berpuasa Arafah, maka puasanya juga tetap sah gitu ya. Karena tadi ya, jadi penentuannya itu adalah karena tanggal 1, penentuan ibadahnya itu karena tanggal 1. Jadi 1, 2 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itulah yang kemudian dimana orang berpuasa pada hari itu. Kalau orang yang di Indonesia menentukan atau meyakini tanggal 1-nya adalah maka tanggal 1-nya misalnya seperti kemarin tanggal berapa ya, lupa tanggal 1-nya yang maka kita harus konsisten, jangan tanggal 9-nya itu harus mengikuti yang tanggal 1 yang kita yakini. Begitu juga yang di Mekah gitu ya. Yang di Mekah juga terikat dengan tempat, jadi nggak ada yang salah sebenarnya antara apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi, itu nggak ada yang salah gitu. Jadi ya sama-sama menentukan tanggal 1, karena di Indonesia nggak terlihat hilal, ya tentukan belum menentukan menggenapkan 30 harinya ya. Kemudian di Mekah sudah terlihat hilal, ya sudah, itu sudah tanggal 1. Jadi sekali lagi Arafah, wukuf di Arafah dan puasa Arafah itu dua ibadah yang terpisah, tidak menjadi satu. Jadi orang yang wukuf di Arafah tetap sah walaupun misalnya tidak ada di luar Mekah ini orang tidak ada yang berpuasa Arafah. Begitu juga sama orang yang di luar puasa Arafah di luar Mekah ini tetap sah ketika tidak ada orang yang wukuf. Kenapa ya? Kenapa? Karena penentuan puasa 9 Zulhijjah sendiri kan Rasulullah itu wukuf di Arafah hanya di Haji Wada, sedangkan puasa tanggal 9 itu Rasulullah sudah puasa terlebih dahulu gitu kan. Jadi puasanya tanggal 9 Zulhijjah tetap ada gitu ya, walaupun Rasulullah belum melakukan wukuf ya, wukuf di Arafah. Dan juga kalau tidak salah di Arab sendiri itu pernah sekitar 40 kali ya, 40 kali atau berapa tidak dilaksanakan haji. Jadi kalau ada keduanya ini memiliki hubungan, tentunya orang yang ketika tidak ada pelaksanaan ibadah haji, orang ini nggak ada puasa Arafah, itu tetap ada syariat puasa Arafah, walaupun penyelenggaraan ibadah haji itu selama 40 hari itu tidak ada ya, tidak dilaksanakan ibadah haji. Puasa 9 Zulhijjah ini tetap harus berjalan. Jadi sekali lagi kurang tepat jika tadi apa yang kemudian sebenarnya ya kami menghormati apa yang kemudian diambil, tapi mungkin akan lebih baik ketika kita mengambil pendapat satu buah pendapat tanpa kemudian menjatuhkan atau menyalahkan dari pendapat yang lain, karena ini adalah hal-hal yang bersifat istihadiyah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan tanggapan kami terhadap beberapa video yang disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw. Sekali lagi, ikhtilaf itu ketika ada sebuah ikhtilaf maka harusnya kita saling menghormati antara perbedaan ikhtilaf antar ulama ini, bukan kemudian kita menjatuhkan pendapat ulama yang lain atau pilihan-pilihan fikih dari saudara-saudara kita. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.